menari, di atas menara, di atas menara, Marina menari, menari Marina, di atas menara, di atas menara, Marina menari. Baik, salam sejahtera buat adik-adik semua, salam pramuka. Jumpa lagi dalam kegiatan PJJ Pramuka. Mudah-mudahan kegiatan PJJ Pramuka ini senantiasa selalu menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan tentang gerakan pramuka buat adik-adik semua. Baik, sebelum kita memulai kegiatan PJJ, ada baiknya kita selalu berdoa dan memohon kepada Yang Maha Kuasa agar kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, juga rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, nanda-nanda siap ya adik-adik pramuka sekalian. Pada kesempatan kali ini materi akan kita bahas tentang dasar negara Republik Indonesia. Yanda yakin adik-adik semua pasti sudah mengetahui dasar negara Republik Indonesia. Cuma kadang-kadang suka terbalik nih nanda-nanda sekalian antara dasar negara dengan lambang negara. Kalau lambang negara Republik Indonesia adalah burung Garuda, sedangkan dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Jadi sekali lagi, dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila ini terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca itu artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau prinsip atau juga asas. Nah, Pancasila ini merupakan suatu impian dari rakyat Indonesia. Ya, dasar negara ini merupakan satu impian dari rakyat Indonesia yang bersumber dari pandangan hidup dan kebudayaan yang ada di wilayah Indonesia yang diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ini merupakan satu impian yang diimpikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Baik, langsung ke pembahasan sila. Tadi sudah disebutkan terdiri dari 5. Panca itu 5, berarti terdiri dari 5. Yang pertama, sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini dilambangkan dengan bintang. Jadi sila pertama ini mempunyai makna bahwa negara Republik Indonesia ini adalah negara yang berketuhanan. Negara yang berketuhanan. Karena di dalamnya terdapat berbagai macam agama. Ada Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Jadi negara Republik Indonesia ini merupakan negara yang berketuhanan. Kemudian negara menjamin seluruh penduduk atau seluruh rakyat Indonesia untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Nah, ini dijamin oleh negara, jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Dan yang paling penting, toleransi antar umat beragama. Nah, ini perlu dijaga. Jangan sampai nanti timbul perpecahan, saling menyalahkan, saling menjelekkan antar umat beragama. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ya, jadi adik-adik tidak boleh saling menghina, menjelekkan atau yang lainnya terhadap agama yang dianut oleh orang lain, meskipun kita berbeda keyakinan atau berbeda agama. Kemudian yang kedua, sila yang kedua,
Sila kedua ini dia berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini digambarkan dalam bentuk rantai atau lambangnya berupa rantai. Sila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya atau maknanya kita sesama manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita tidak boleh saling menjelek-jelekan, saling merendahkan, karena kita ini sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Ada yang lengkap panca inderanya, ada yang tidak lengkap panca inderanya. Kita tidak boleh menjelekkan mereka yang tidak lengkap tadi. Justru kita harus membantu, harus menolong, biar setara kita dengan mereka. Kemudian yang berikutnya, makna yang berikutnya, negara menjamin juga yang namanya persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, kedudukan, profesi dan sebagainya. Itu derajatnya sama, haknya sama, kewajibannya sama, tidak dibeda-bedakan. Kemudian makna lainnya, kita harus saling sayang menyayangi, harus saling mengasihi dengan sesama. Kemudian saling tolong menolong, saling membantu dengan sesama. Kemudian makna lainnya, kita harus juga saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kemudian makna yang berikutnya dari sila kedua, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus peduli dengan kemanusiaan, gemar menolong, gemar membantu. Nah, inilah sedikit makna dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang berikutnya, sila ketiga. Sila ketiga ini dia berbunyi persatuan Indonesia. Dia dilambangkan dalam bentuk pohon beringin. Persatuan Indonesia ini mempunyai makna kita sebagai rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myangas sampai Pulau Rote, yang terdiri dari ratusan suku, kemudian terdiri dari ratusan bahasa dan budaya. Kita harus bersatu. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Kalau kita bersatu, negara kita akan kuat, negara kita akan besar, kita akan jaya. Tapi kalau kita terpecah belah, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, maka negara kita akan runtuh, akan tercerai-berai. Makanya perlu yang namanya persatuan Indonesia. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dilambangkan dalam bentuk kepala banteng. Makna dari sila keempat ini diantaranya adalah dalam menyelesaikan satu persoalan, kita harus bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat, sehingga semuanya bisa terakomodir. Keinginan dan solusi yang didapat akan diterima oleh seluruh pihak. Nah, inilah pentingnya musyawarah mufakat. Jadi sila keempat maknanya dalam menyelesaikan segala persoalan bangsa dan negara itu diperlukan yang namanya musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Begitu juga kalau ada persoalan-persoalan di
rumah, di sekolah, di pramuka, selesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat tadi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dilambangkan dalam bentuk padi dan kapas. Hasil dari semua itu diharapkan kita mencapai yang namanya keadilan sosial. Jadi kesetaraan untuk mendapatkan pendidikan, kesetaraan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, kesetaraan untuk mendapatkan kesehatan, pelayanan kesehatan, berorganisasi, berserikat, kemudian berkumpul dan sebagainya. Nah, itu semua dijamin oleh pemerintah. Kita semua sama berdiri, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada dibeda-bedakan. Nah, ini baru yang namanya tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah adik-adik pramuka sedikit tentang pembahasan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Mudah-mudahan adik-adik semua tidak hanya bisa menghafal saja, ya paling tidak harus bisa dihafal, tapi coba pahami dan laksanakan sehingga tidak menjadi slogan aku Pancasila, saya Pancasila. Tidak hanya slogan itu saja, tapi memang benar-benar kita bisa melaksanakannya di rumah, di sekolah, di pramuka, di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita harus bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu buat adik-adik semua. Salam sejahtera, tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan. Salam pramuka. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, Marina di atas menara, di atas menara, Marina menari.